Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini terjadi kembali marak-maraknya, berkuar-kuarnya pembahasan tentang bid'ah. Maulid itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, tidak ada landasannya. Kullu bid'atin dolalah. Apa itu bid'ah? Gara-gara tidak ada di zaman Kanjeng Nabi. Karena dari itu kami perwakilan dari anak milenial ahli sunnah wal jamaah akan sedikit mengkumpas tuntas apa masalah bid'ah itu. Perlu kita ketahui pertama, apa itu bid'ah? Definisi bid'ah itu apa? Takrif bid'ah itu apa? Di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Haytami disebutkan bahwasanya bid'ah itu adalah segala sesuatu hal yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi, baru ada setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Itu bid'ah. Terus apakah mulai termasuk bid'ah yang dolalah, bid'ah yang tidak diperbolehkan? Saya menukil dari Sultanul Ulama. Kalau di wali ada Sultanul Aulia namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di fikih juga ada istilah Sultanul Ulama, pemimpin-pemimpin ulama-ulama ahli fikih yang bernama Izzuddin bin Abdissalam. Sekelas Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada 5 macam. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mandub yang sunnah hukumnya, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah juga yang hukumnya haram. Bagaimana bisa terbagi menjadi 5 ini? Karena bid'ah itu hanya sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang tidak dihukumi status. Contoh, seperti pisau. Pisau itu kalau kita memakai adalah pekerjaan. Sesuai kita akan memakainya seperti apa. Untuk membunuh orang, maka hukumnya membeli pisau atau hukumnya membunuh, memakai pisau itu hukumnya haram. Tujuan untuk menjembelih, maka hukumnya pisau itu dihukumi sunnah. Tujuan untuk membantu atau memerangi orang kafir, maka tujuan membeli atau memakai pisau tersebut hukumnya bisa menjadi wajib ketika berperang kepada orang kafir, nanti kelak akan menjadi wajib. Jadinya bid'ah itu hanya sebuah status, hanya sebuah pekerjaan yang dasarnya tidak didasari hukum sama sekali. Kita kembali bahwasanya bid'ah itu dibagi 5. Kalau kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu, bid'ah yang wajib itu contohnya seperti apa? Bid'ah yang wajib itu contohnya seperti kita belajar ilmu nahwu. Kita tahu bahwasanya di masa Kanjeng Nabi, di masa Sayyidina Abu Bakar itu belum ada ilmu nahwu. Fan nahwu itu belum ada. Itu termasuk bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena zaman sekarang kita tidak bisa menyelamatkan Islam tanpa dengannya ilmu nahwu. Jadinya kita wajib belajar ilmu nahwu dan itu termasuk bid'ah. Hal yang tidak ada di masa Kanjeng Nabi yang hukumnya wajib untuk kita pelajari. Kedua, bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah banyak. Seperti maulidan ini. Emang bungkusnya itu bid'ah. Emang luarnya bid'ah. Kenapa? Karena pekerjaan maulid ini tidak ada di masa Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita lihat isinya, kita lihat dalamnya, kita lihat intinya, semua itu sudah diajari sama Kanjeng Nabi. Seperti membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan memberi makan orang fakir miskin dan yang lainnya. Ada juga contoh
bid'ah yang hukumnya itu sunnah, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih dulu di masa Nabi Muhammad belum ada yang berjamaah selama 30 hari full di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu baru diadakan di masa Sayyidina Umar. Dan sekarang kenapa tidak ada yang bilang bid'ah, apa tarawih itu bid'ah? Kenapa yang dikeluarkan hanya tahlilan dan maulid? Kan gak fair. Dan juga gini, kalau kita lihat bid'ah yang sunnah itu adalah bid'ah, bukan hanya sunnah, yang wajib dan sunnah adalah bid'ah yang muwafiqun lis syariah, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam di kitab Fathul Bari. Adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, yang isi-isinya, yang pekerjaannya emang sudah ada sebelum meninggalnya Nabi Muhammad. Seperti kita belajar ilmu nahwu, contoh yang awal yaitu bid'ah yang wajib. Emang nggak ada ilmu nahwu di masa Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi menyuruh untuk kita melestarikan Islam, untuk menyuruh kita untuk membangkitkan Islam kembali. Maka tidak ada cara lain selain untuk belajar ilmu nahwu. Karena nggak mungkin kita hanya menjadi dai, kita hanya menjadi mubaligh dengan membaca terjemahan. Bagaimana bisa kita akan menjadi mubaligh kalau kita hanya membaca terjemahan? Karena dari itu belajar ilmu nahwu hukumnya wajib. Dan itu isinya yaitu menjaga Islam, hifdzul Islam, itu sudah ada sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi. Atau bid'ah yang sunnah. Bid'ah sunnah itu yang muwafiqun lis syariah, yang tidak bertentangan dengan hak-hak atau undang-undang syariat. Kalau misalnya bertentangan, maka masuk kepada bid'ah yang tidak diperbolehkan. Yang nomor 3 adalah bid'ah yang mubah, bid'ah yang tidak dihukumi dapat dosa atau dapat pahala, mubah hukumnya. Apa itu bid'ah yang mubah? Ya, contohnya kalau di kitab Fathul Bari itu seperti kita tazayyun, berhias diri dengan pakaian zaman sekarang. Itu kan bid'ah. Zaman dulu kan nggak ada pakaian sama sekarang, celana atau yang lainnya nggak ada. Tapi hukumnya itu bid'ah yang mubah, yang diperbolehkan. Karena tidak bertentangan sama sekali kepada hukum syariat, yang penting menutup aurat. Yang keempat ada bid'ah makruh atau ada bid'ah yang haram. Yang mana konteks bid'ah makruh sama bid'ah haram ini ketika bertentangan, mukhalif lis syariah, bertentangan dengan syariat. Maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan. Bisa menjadi status makruh atau menjadi status haram. Contoh gampangnya, sholat duhur yang asalnya 4 rakaat sampai tambahin 1 rakaat menjadi 5 rakaat, maka tidak diperbolehkan, dikatakan bid'ah yang haram. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat zaman dahulu, dan itu tidak diperbolehkan. Sedangkan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah itu perlu kita teliti. Bahwasanya kalau sampean-sampean pernah belajar ilmu mantek, saya saja yang masih segini sudah paham, ilmu mantek itu ada pembahasan tentang kulliyah, yang mana lafal kullu bid'atin dolalah itu kulnya tidak bermakna menyeluruh, tapi kulnya itu hanya bermakna mayoritas atau kebanyakan. Contoh, kalau sampean buka di kitab Idhul Mubham, kul yang bermakna mayoritas, contoh kullu ahli azhar ulamaun. Setiap ahli azhar itu, setiap orang al-azhar itu ulama. Tentu kita tidak akan maknai semua orang-orang di al-azhar itu adalah ulama. Karena kenapa? Karena kulnya itu tidak bermakna menyeluruh, tidak bermakna per individual, mencakup pada satu persatu, tapi hanya kepada mayoritas. Jadinya ya gitu, kullu bid'atin dolalah, ada yang memberi syarah bahwasanya kulnya tidak bermakna menyeluruh, tapi hanya bermakna mayoritas, kebanyakan bid'ah itu emang dolalah. Para penonton, saya juga menukil pendapat Sayyid Muhammad yang mengatakan Sayyid Muhammad itu terkejut, Sayyid Muhammad itu terheran-heran dengan ulama yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak diperbolehkan.
Kenapa? Karena substansial ulama mengatakan maulid Nabi itu tidak diperbolehkan, otomatis akan mengatakan, kenapa kamu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Apakah kamu bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Teman saya saja yang hitam, yang kecil, yang jelek, itu masih diberi selamatan kalau lahir. Apalagi ini Nabi Muhammad yang emang paling mulia-mulianya makhluk di dunia, bahkan alam semesta. Teman saya saja yang belum bisa belajar kitab, yang belum bisa baca kitab, diselamati di rumahnya ketika baru lahir. Dalam syariat kita saja ada makna akikoh. Ada hukum akikoh. Hukum akikoh itu kan menyelamatkan atau merayakan kelahiran seorang anak. Terus bagaimana mungkin kita akan memungkiri atau tidak memperbolehkan kelahiran Nabi kita? Itu kan tidak masuk akal. Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk merayakan kelahiran seorang anak, tapi kenapa kita tidak diperbolehkan merayakan kelahiran Nabi kita sendiri? Itu kan menurut saya kan belum ada yang bahas itu. Kan makanya sekarang itu tidak semua bid'ah itu diharamkan. Tidak semua bid'ah itu tidak diperbolehkan. Ada hukum bid'ah yang menjadi wajib, ada bid'ah yang menjadi sunnah seperti maulidan, ada bid'ah yang menjadi mubah, ada makruh dan juga haram. Jadinya jangan langsung divonis semua bid'ah itu hukumnya tidak diperbolehkan. Sedangkan pendapat segolongan orang yang mengatakan bid'ah itu tidak terbagi menjadi 5, tapi bid'ah itu terbagi menjadi 2. Bid'ah duniawi, bid'ah yang berbau dunia, bid'ah yang ukhrawi, bid'ah yang ada hubungannya dengan akhirat. Mereka berpendapat bahwasanya ketika bid'ah yang berbau dunia hukumnya boleh, bid'ah yang berbau akhirat hukumnya nggak boleh. Mereka mengatakan bahwasanya semua hal yang baru yang tidak ada di masa kanjeng Nabi, ketika itu masih berhubungan dengan konteks agama, maka itu bid'ah yang dolalah, bid'ah yang tidak diperbolehkan. Mereka juga mengatakan bahwasanya ketika bid'ah yang tidak berhubungan dengan akhirat, yaitu hanya konteks dalam dunia saja seperti mobil dan lainnya, itu diperbolehkan. Mereka sangat tidak fair. Kenapa? Karena ketika mereka, sampai lihat saja di YouTube sendiri, ketika mereka mengatakan seperti itu, di depan mereka itu ada kitab-kitab, ada Al-Quran yang sudah dicetak, diterbitkan, ada kitab-kitab dari zaman sekarang. Bukankah itu juga ukhrawi? Bukankah itu juga bid'ah? Sampean mengatakan itu bid'ah yang tidak diperbolehkan, tapi di depan sampean itu ada bid'ah yang sampean katakan tidak diperbolehkan. Itu kan tidak masuk akal juga. Sekelas Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, ada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bid'ah itu dibagi 5, bukan dibagi 2. Jadi bagi masyarakat, bagi penonton yang ada pertanyaan tentang maulid atau tahlil apakah itu bid'ah, saya menjawab mewakili Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwasanya itu bukan itu bid'ah. Emang iya bid'ah, tapi bukan bid'ah yang diharamkan, bukan bid'ah yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tapi itu termasuk bid'ah yang dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib. Cukup sekian dari saya perwakilan anak milenial ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan hal-hal yang sedikit saja dari ucapan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.